bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Bambang Eka Cahyawidodo SIP MSI, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Koordinator Sekretariat beserta jajarannya, dan yang kami hormati para tamu undangan dan peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan acara webinar secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini Senin 6 September 2021, Bawaslu Kabupaten Boyolali mengadakan acara webinar dengan tema Peningkatan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pengawasan Pemilu Serentak tahun 2024. Acara dimulai. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pengawas Pemilu. Hadirin dimohon berdiri. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, mewujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju.
demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bapak M. Fajar Saka SHMH, waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya sudah terdengar? Monggo silakan. Sudah ya, tadi di mute dari Bawaslu Boyolali. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bambang Eka Cahya Widodo, akademisi, sekaligus juga senior kami, mantan ketua dan anggota Bawaslu RI. Yang saya hormati rekan-rekan ketua dan anggota Bawaslu Boyolali dan jajaran sekretariat yang hadir. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, para peserta webinar, pojok pengawasan yang hadir, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, ya, yang pagi ini semua sedang berkumpul bersama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertama, matur nuwun nggih Mas Bambang hadir. Jadi ini rezeki buat saya, 3 hari berturut-turut ketemu Mas Bambang ya. Mulai hari Sabtu ketemu di Rembang, kemudian hari Minggu saya juga berjumpa, diskusi terkait dengan penataan daerah pemilihan. Kemudian pagi hari ini alhamdulillah berjumpa lagi untuk mendengarkan tausiahnya terkait dengan pengawasan partisipatif dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2024. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah perspektif yang agak berbeda ya, dari diskusi-diskusi atau webinar kita yang lain, terkait dengan cara pandang kita terhadap wajib dan tidaknya penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya mengajak kita semua untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi pengawasan partisipatif atau bicara soal partisipasi masyarakat itu jangan dimaknai hanya sekedar bahwa penyelenggara pemilu, entah itu Bawaslu atau KPU, kemudian melakukan kerja-kerja, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengajak publik untuk terlibat. Seolah-olah itu adalah karena kesadaran penyelenggara pemilu, atau bahkan ada yang lebih parah lagi itu hanya karena inovasi atau kebaikan penyelenggara pemilu. Nah, sudut pandang ini yang harus kita ubah dan kita kembalikan ke substansinya proses demokrasi di Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa
Di Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 1 khususnya tegas menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2 ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian di ayat 3-nya menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau kita bicara pemilu dan pemilihan, pemilihan diatur di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pemilihan umum diatur di pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 dan pasal-pasal terkait lainnya. Nah, di antara semua pasal ini, Ibu dan Bapak, saya ingin mengkaitkan menjadi sebuah kesimpulan. Bahwa pertama, fondasi dasar kita bicara demokrasi, di mana pemilu adalah salah satu saja bagian dari demokrasi itu, adalah soal daulat rakyat. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pasal 18 ayat 4 dan pasal 22E selanjutnya memerintahkan pengaturan lebih lanjut soal pemilihan dan soal pemilu itu ke undang-undang. Nah, sama-sama kita ketahui, Ibu dan Bapak, bahwa undang-undang, baik Undang-Undang 10 2016 maupun Undang-Undang 7 2017, keduanya memandatkan, memerintahkan pada pemerintah, penyelenggara pemilu, semua kelompok masyarakat, termasuk partai politik, untuk melibatkan partisipasi rakyat di dalam proses pemilu dan demokrasi. Nah, saya ingin maknainya, Ibu dan Bapak, bahwa pelibatan partisipasi masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan yang mengiringi nanti di bawahnya, itu bukan semata-mata karena inovasi lembaga, bukan kebaikan lembaga, bukan kesadaran penyelenggara pemilu, tapi itu perintah dari Undang-Undang Dasar yang diturunkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, apabila penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, tidak melaksanakan mandat ini, sesungguhnya kita sedang mengingkari undang-undang dan tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar. Jadi jangan pernah lupa, pemilu dan pemilihan itu milik rakyat, bukan milik penyelenggara pemilu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya, dengan membaca kepada konstitusi dan undang-undang tadi, kita memahami yang dikehendaki di dalam negara Republik Indonesia ini adalah warga negara yang punya kesadaran bernegara. Bedanya sekedar kumpulan orang dan citizen atau warga negara adalah pada tingkat kesadaran. Posisi kita sebagai penyelenggara pemilu tentu mendorong masyarakat untuk menjadi warga negara yang punya kesadaran bernegara. Apabila posisi yang kita harapkan ini sudah tercapai, warga negara sudah memiliki kesadaran bernegara, ya tentu kita berharap nantinya pemilu dan pemilihan bukan sekedar ajang mendorong partisipasi dalam pengertian jumlah orang yang hadir ke TPS. Ini adalah kesesatan kita yang kedua, ketika menghitung tingkat partisipasi hanya dari angka atau jumlah orang yang hadir ke TPS. Padahal menghadirkan orang ke TPS atau orang datang ke TPS itu bisa dengan berbagai macam sebab. Ya, kemarin misalnya didiskusikan di Rembang, pemilihan apakah transaksi atau partisipasi, gitu ya. Mas Bambang juga sudah menegaskan partisipasi ya bukan hanya sekedar tingkat kehadiran di TPS, karena kalau hanya kehadiran di TPS banyak cara untuk menghadirkan orang ke TPS. Jadikan saja ini wajib misalnya, datanglah ke TPS. Kalau tidak datang nanti dikurangi semua kenikmatannya dia sebagai warga negara. Atau yang kedua diintimidasi saja, pakai senapan. Didatangi pintu rumahnya satu persatu, diketok, yang tidak hadir dikriminalisasi misalnya. Yang tidak hadir dianggap supersip, pasti datang 100% ke TPS. Atau pakai uang, bayar saja semua pemilih datang ke TPS. Beres ya, angka partisipasi tinggi. Tapi partisipasi yang diharapkan oleh konstitusi kita adalah partisipasi sebagai warga negara. Penduduk Republik Indonesia yang sadar kenapa dia memilih, kenapa dia hadir ke TPS, dan apa dampak suaranya terhadap masa depan bangsa dan negaranya. Disitulah rekan-rekan sekalian, kemudian titik pentingnya kita bicara soal pengawasan partisipatif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam judul pengawasan partisipatif, atau mungkin kalau dalam bentuk program ya, Pusdikmastip ya, Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif, termasuk hari ini kegiatan webinar pojok pengawasan, itu adalah dalam rangka memastikan kita sebagai penyelenggara pemilu telah melaksanakan perintah undang-undang dan juga menjalankan mandat konstitusi untuk selalu mengembalikan pemilu, mengembalikan demokrasi ke rel yang benar sebagai milik rakyat Republik Indonesia.
bermacam-macam kreasi, bermacam-macam bentuk kegiatan yang digagas oleh Bawaslu. Tidak hanya webinar pojok pengawasan pada pagi hari ini, ada juga desa pengawasan, desa anti politik uang, ada sekolah kader pengawasan partisipatif, ada Saka Adiasta, dan lain-lain, termasuk penerbitan buku, buletin, dan sebagainya. Itu semua adalah hal-hal teknis yang dipersiapkan dalam rangka meraih demokrasi dan pemilu substantif tadi, pemilu demokrasi yang berdasarkan kesadaran rakyat dalam bernegara. Saya ingat kemarin pada waktu kegiatan di Rembang ya, Pak Mas Bambang, ya, Mas Bambang, biar kelihatan muda ya Mas Bambang, saya panggil Mas saja. Jadi Mas Bambang sempat menyampaikan terkait dengan bunuh diri kelas. Wah, ini menarik sebenarnya bunuh diri kelasnya. Teorinya kiri ya, tapi tetap bisa dipakai saya kira di manapun tempat. Apalagi pada hari-hari ini, ya, ketika pragmatisme sungguh luar biasa, dan kita menyaksikan banyak intelektual yang kemudian terjebak hanya kepada kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang menguntungkan dirinya sendiri atau maksimal kelompoknya. Nah, kita menyaksikan potensi demokrasi kita menjadi oligarki ya, yang dikuasai oleh sekelompok orang atau sekelompok elit tertentu yang kemudian didukung oleh para intelektual tradisional. Ya, kalau kita pakai kategorisasi Antonio Gramsci ya, kemarin Mas Bambang juga sempat menyinggung soal intelektual organik. Jadi yang paling banyak adalah intelektual tradisional. Jadi posisinya hanya mencarikan teori, membenarkan pendapat penguasa, misalnya tanpa memberdayakan kepentingan publik. Nah, barangkali Mas Bambang ya dan Ibu Bapak sekalian, desa pengawasan, desa anti politik uang yang digagas oleh Bawaslu dengan langsung menggandeng kelompok masyarakat di struktur pemerintahan terdepan, ya, saya tidak mau pakai terendah ya, tapi struktur pemerintahan terdepan, yaitu pemerintahan desa dan kelurahan, itu adalah dalam rangka transformasi secara langsung, penyampaian informasi secara langsung, edukasi secara langsung, diskusi secara langsung, pemberdayaan secara langsung dengan masyarakat di desa dan di kelurahan. Ini bagian dari, kalau bahasa Gramsci ya, tugas-tugas intelektual organik, ya, bersama-sama membangun basis pengawasan dan bahkan mungkin kalau bahasa provokatif ya basis perlawanan terhadap praktek politik yang tidak benar. Saya kira penting ya kita pakai bahasa-bahasa yang tidak terlalu eufemisme gitu ya, seolah-olah semua baik-baik saja. Kita lugas saja mengatakan bahwa ada masalah dalam demokrasi dan pemilu kita dan tidak bisa diselesaikan dengan bahasa-bahasa yang halus. Harus jelas kita mengakui ada masalah. Misal terkait dengan politik uang itu masalah besar. Dan hanya bisa dihadapi dengan membangun basis perlawanan melalui kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif. Jadi intelektual organik ini barangkali yang nanti kita harapkan bisa tumbuh sebanyak-banyaknya di setiap kegiatan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira demikian saja sebagai sebuah pengantar untuk webinar pojok pengawasan pada pagi hari ini. Sekali lagi, matur nuwun Mas Bambang berkenan membersamai kami berdiskusi. Dan Ibu Bapak sekalian monggo dinikmati forum ini dimaksimalkan, kita jadikan sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun basis pengawasan, basis perlawanan terhadap praktek-praktek politik yang menyimpang. Matur nuwun atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fajar Saka atas sambutannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi adalah acara pembukaan webinar, di mana acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipimpin oleh moderator kita Bapak Rubianto selaku Korbif PHL Bawaslu Kabupaten Boyolali. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Fajar Saka. Yang saya hormati Bapak Bambang Eka Cahya, bicara kita pada webinar siang kali ini. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali beserta kawan-kawan anggota, Mas Taryono, Mbak Puspa, Mas Mahmudi, Mas Widodo, lengkap hadir di pojok pengawasan kita di sini. Kemudian juga tak lupa teman-teman dari sekretariat, Pak Kasek, serta seluruh sekretariat Bawaslu yang mempersiapkan acara kita pada hari ini. Dan tak lupa tentunya Bapak Ibu peserta webinar. Alhamdulillah ini di ruang Zoom itu slotnya 100 terpenuhi 100%. Jadi mudah-mudahan nanti sampai berakhirnya acara ini bertahan sampai 100. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya syukur alhamdulillah bahwa kita bisa melakukan acara webinar pagi hari ini, tentunya dengan harapan acara hari ini membawa manfaat maslahat buat kita semua, wabil khusus terkait dengan tema kita pada siang hari ini, bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat menjelang pengawasan pemilu serentak di tahun 2024. Saya mengulang apa yang disebutkan Pak Ketua Bawaslu Provinsi, Pak Fajar, bahwa kegiatan ini merupakan bagian daripada Pusdikpaktik, ya, Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif, di mana salah satunya adalah melahirkan pojok pengawasan. Pojok pengawasan sendiri adalah salah satu upaya Bawaslu dalam rangka melakukan upaya sosialisasi, edukasi, riset, kemudian pengembangan terkait dengan isu-isu demokrasi dan pemilu tentunya. Di samping itu bahwa tadi disampaikan juga selain ada pojok pengawasan, kita juga ada kegiatan SKPP, ada pengembangan desa politik, pengembangan desa pengawasan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti misalnya pembentukan Saka Adiasta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengawali diskusi kita pagi hari ini, sebelum nanti disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa kembali tadi disampaikan Pak Fajar bahwa kedaulatan rakyat itu di negara kita yang menganut sistem demokrasi diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum, di mana ini adalah hal yang paling konstitusional dalam rangka untuk mencari kedaulatan rakyat adalah hal memilih pemimpin atau kemudian bernegara, kemudian membuat sistem negara. Nah, kita sudah melalui sejak era tahun 55 sampai sekarang, banyak sekali saya kira pengalaman-pengalaman, kemudian best practice terkait dengan bagaimana kita berpemilu, bagaimana kemudian proses pemilu. Banyak tentunya yang baik, tapi tentunya banyak juga hal yang belum sempurna. Dan salah satu yang kemudian menjadi mandat Bawaslu, bagian daripada lembaga penyelenggara pemilu, adalah adanya peningkatan peran pengawasan partisipatif, sebagaimana kemudian itu menjadi tugas Bawaslu diatur di pasal 94 di Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, webinar kali ini sekali lagi kita untuk melakukan komunikasi dan juga membangun relasi dengan seluruh stakeholder, terutama masyarakat. Webinar ini juga apanya adalah dalam rangka untuk kemudian membangun peran partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemilu, karena kita tahu bahwa kewenangan Bawaslu untuk mengawasi pemilu, kemudian menegakkan keadilan pemilu, bisa kemudian juga kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu dan juga sengketa pemilu, ini diperlukan peran serta jajaran Bawaslu yang struktural, mulai dari Bawaslu RI sampai pengawas TPS, tentunya tidak dan mengawasi itu semua. Perlu diperhatikan peran-peran itu semua. Nah,
Bapak Ibu sekalian, langsung saja di forum yang mulia ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak Bambang Eka Cahya Widodo. Saya bacakan kurikulum vitae singkatnya, sebab kalau saya bacakan semua nanti waktunya sangat panjang. Pak Bambang lahir di Deli Serdang 14 Desember tahun 1968. Aktivitas beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengalaman beliau dalam hal kepemiluan luar biasa banyak sekali. Tapi yang jelas sangat kami kenal adalah beliau menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia tahun 2008-2010 dan menjadi ketua tahun 2011 sampai 2012. Dan aktivitas juga yang hari-hari ini sering kita ikuti, Pak, itu Pak Bambang ini sebagai pembina Komite Independen Sadar Pemilu. Ini luar biasa. Kemarin hari Minggu kalau nggak salah menjadi narasumber di KPK terkait dengan Dapil. Karya tulis beliau dan memberikan seminar luar biasa banyak sekali. Jadi kalau ditulis A sampai Z itu bisa sampai IYY. Dihitung berapa. Jadi kalau A sampai Z itu 28 kalikan 2 itu banyak sekali. Jadi saya sebutkan satu persatu karena memang ekspertis beliau saya kira kita akui semua. Dan untuk menyingkat waktu sekarang sudah begitu siang. Kami serahkan sebelumnya kepada Pak Bambang nanti pemaparan materi dan kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, monggo Pak Bambang. Cek 1, 2, 3 ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Boyolali. Saya mengenal banyak sekali teman-teman di Boyolali ini yang punya cerita historis yang sangat panjang terhadap sejarah Bawaslu. Ada Bu Puspa, Mas Taryono. Jadi Bawaslu itu bisa merekrut sendiri pengawas pemilu itu. Salah satunya karena ada Bu Puspa di Boyolali ini. Beliau adalah saksi fakta yang dihadirkan Bawaslu dalam sidang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang pemilu pada waktu itu yang mengatur bahwa seleksi Bawaslu itu lewat KPU. Puspa ini punya sejarah luar biasa. Karena itu waktu saya dihubungi oleh beliau, walaupun saya tidak langsung merespon karena HP saya di dalam rumah dan saya sedang sibuk dengan mainan saya, tanaman saya gitu. Saya kaget loh, Puspa telepon saya ada apa. Ternyata banyak sekali pesan yang masuk dari Arif, dari Mas Rugi juga. Ya, saya langsung menyatakan bersedia untuk ikut dalam kegiatan penghargaan saya yang sebesar-besarnya pada teman-teman Bawaslu Boyolali. Yang kedua, topik yang ditawarkan kepada saya adalah tentang bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dalam pemilu serentak. Ya, sebuah topik yang sangat penting saya kira, karena seperti yang Pak Fajar sampaikan tadi, kita itu sering terjebak bahwa partisipasi masyarakat itu diukur sebatas dengan voter turnout atau VTO istilah. Jadi kita boleh berbangga bahwa partisipasi masyarakat kita dalam pemilu itu 70%, 80%. Bahkan kalau perlu 100% seperti zaman Orde Baru gitu ya, sampai yang sudah meninggal pun ikut partisipasi itu boleh saja kita banggakan. Ya, di beberapa daerah di Sumatera, di Nias misalnya, atau di Papua, itu partisipasi bisa 100%, bahkan ada pernah 102%. Karena surat suara 2,5% pun dicoblos gitu ya, sisa
surat-suara cadangan. Itu realitasnya gitu. Jadi tapi dari situ kita sebetulnya sangat prihatin karena sesungguhnya partisipasi yang tinggi tadi sebetulnya adalah sebuah partisipasi yang kosong, yang tidak bermakna secara politik. Karena apa? Karena kita sebetulnya kalau mau jujur, banyak orang datang ke TPS itu bukan karena sebuah kesadaran politik yang tinggi sebagai warga negara, tapi adalah karena mobilisasi. Karena sebagian dari mereka merasa ini kewajiban yang harus mereka lakukan, kalau enggak enak sama tetangga dan sebagainya. Tapi bukan berangkat dari sebuah kesadaran sebagai sebuah warga negara, sebagai seorang warga negara, bahwa urusan publik dalam hal ini memilih wakil rakyat, memilih pejabat-pejabat negara yang akan mengelola anggaran negara kita, akan mengelola pemerintahan, menjalankan roda pemerintahan, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, problem inilah saya kira yang harus menjadi keprihatinan kita, dan lebih dalam lagi sebetulnya kalau kita bicara partisipasi masyarakat untuk pengawasan pemilu, maka sebetulnya lebih rendah lagi kalau kita bicara itu. Nah, waktu di Klaten misalnya, Bu Ana menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan laporan pelanggaran kepada Bawaslu misalnya, itu hanya antara 20-30% dari keseluruhan masalah yang ditangani oleh Bawaslu. Walaupun saya juga mengatakan ya itu wajar lah karena memang kita masih dalam proses untuk ke sana gitu. Namun begitu saya melihat bahwa pemilu kita 2024 yang akan datang itu punya persoalan yang cukup serius, ya, yang kita harus antisipasi dari dini. Yang pertama, kita harus akui ada masalah serius soal kemunduran demokrasi. Walaupun ini tidak dirasakan, kalau kita tanya kepada masyarakat di jalan, di lapangan, mereka nggak merasa apa sih yang dimaksud kemunduran demokrasi. Dia masih menjadi sebuah wacana yang sangat akademis di kalangan para ilmuwan dan sebagainya, bahwa indikator-indikator indeks-indeks demokrasi yang disampaikan, yang diteliti tentang kondisi demokrasi kita mengalami kemerosotan yang cukup signifikan. Tapi persoalannya adalah bahwa kemunduran ini berlangsung terus sejak 2014 ke sini, itu menunjukkan bahwa harus ada upaya sungguh-sungguh untuk meredakan atau menahan kemerosotan ini sehingga kemudian demokrasi kita bisa tetap dalam level yang membahagiakan lah. Di sisi yang lain kita harus juga bersyukur meskipun kita mengalami kemerosotan kita tidak lebih buruk dari beberapa negara di Asia Tenggara. Contoh Thailand misalnya yang kembali ke rezim militer yang tidak demokratis. Beberapa waktu yang lalu saya mengisi kuliah umum dengan mahasiswa dari 3 negara, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ya. Mahasiswa Thailand itu banyak mengeluh bagaimana mereka menghadapi represi, ya, ketika mereka kemarin melakukan demo secara virtual lewat hashtag menuntut raja, melakukan perubahan-perubahan. Gitu. Dia mengatakan Indonesia jauh lebih baik lah dalam soal itu. Atau Myanmar yang jelas-jelas kemudian kembali menjadi negara yang otoriter. Kita tidak sampai begitu, tetapi kemunduran-kemunduran yang kita hadapi, kita harus akui adalah persoalan yang serius yang tidak bisa kita abaikan. Yang menjadi keprihatinan kita semua adalah ada gap yang sangat jauh antara pemahaman para ilmuwan, intelektual, politik melihat kemunduran demokrasi dan kenyataan di lapangan di mana masyarakat tidak merespon itu sebagai sebuah persoalan yang serius. Yang kedua, kita akan menghadapi suatu pemilu serentak yang kurang lebih 5 surat suara, ditambah pada pemilihan serentak lagi yang juga pada tahun yang sama yang akan terjadi kepadatan aktivitas politik yang sangat luar biasa.
Ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin orang jadi sangat jenuh dengan kegiatan politik karena terlalu berdekatan jaraknya. Yang kedua, kemungkinan yang lain adalah orang hanya terfokus pada satu atau dua pemilihan. Jadi pengalaman kita di pemilu yang serentak yang lalu 2019, banyak pemilih yang hanya fokus pada pemilihan presiden dan tidak terlalu peduli dengan DPR, DPD, dan DPRD. Jadi riset yang dilakukan oleh teman-teman di UMI terhadap surat suara yang tidak sah, ya, di KPU Sleman misalnya, kebanyakan surat suara tidak sah adalah surat suara DPD, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Karena apa? Pemilih kelihatannya tidak kenal dengan calon. Terlalu banyak yang harus dia ingat. Jadi desain surat suara kita yang terlalu luar biasa banyaknya itu, kemudian juga rumitnya, pemilu kita terkenal pemilu paling rumit di dunia, itu ternyata juga membuat partisipasi masyarakat kita tidak baik gitu ya, karena banyak orang yang tidak paham tentang surat suara itu, dan banyak orang yang kemudian hanya memilih yang mudah, yaitu pemilihan presiden. Pemilihan DPD begitu dibuka terlalu banyak wajah yang dia juga tidak kenal gitu ya, akhirnya dilipat lagi masukin aja. Itu juga realitas yang lain. Jadi dalam hal ini kita juga melihat bahwa bukan perkara yang mudah dengan desain sistem pemilihan kita yang proporsional terbuka, kemudian serentak dengan 5 surat suara, dan ditambah besok dengan pemilihan kepala daerah yang juga serentak. Itu bisa membuat orang dalam bahasa Jawa itu kewowoken. Karena dia harus menghimpun informasi yang sangat banyak ketika harus mengambil keputusan di TPS. Padahal karakter manusia dimanapun di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, kita itu tidak cukup waktu, tenaga, dan biaya untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk membuat keputusan yang tepat milih siapa. Ini adalah fakta. Kebanyakan realitas kita dalam melakukan keputusan politik di TPS itu, kita mengumpulkan informasi sambil lalu. Tidak fokus dan tidak terlalu serius. Sehingga kemudian sebetulnya orang berkampanye macam-macam, masang foto di pinggir jalan segala macam, sampai ada yang jungkir balik fotonya, itu nggak ngaruh ke orang sebetulnya, karena orang tidak paham apa yang harus dia lakukan. Nah, realitas inilah yang harus kita siasati, yang harus kita akali dengan situasi kita yang saat ini terlanjur seperti itu. Nah, situasi seperti ini membuat kualitas partisipasi kita juga menjadi terjun bebas begitu. Orang yang penting siapa yang datang ke rumah ngasih amplop, itulah yang dipilih, karena bagi dia itu memudahkan dia mengambil keputusan dari sekian ratus atau sekian ribu calon yang tersedia. Dia akan lebih mudah mengingat, dan disitulah kemudian praktek politik uang itu menjadi sesuatu yang sangat lazim, ditambah dengan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak, itu juga mendorong para calon untuk melakukan politik uang yang lebih luas. Nah, demokrasi sebetulnya menginginkan bahwa paling sedikit ada 3 hal yang paling mendasar dalam demokrasi yang harus ada, yaitu yang pertama, ada kompetisi yang bebas di antara partai-partai politik, di antara kekuatan-kekuatan politik untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik itu. Nah, kompetisi yang bebas ini tidak berarti sebebas-bebasnya lalu orang boleh pakai apa saja untuk memenangkan pertarungan. Ada hal-hal yang dilarang dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diketahui. Yang kedua, harus ada partisipasi masyarakat. Dalam arti masyarakat terlibat dalam proses-proses politik, ya, ikut serta tidak hanya di permukaan, tapi harusnya terlibat secara mendalam. Jadi level partisipasi itu sebetulnya bisa kita bedakan paling sedikit dari 3 lapis. Yang pertama adalah level kognitif, di mana orang itu sekedar memahami, mengetahui, mengumpulkan informasi, ya, atau ya sekedar
mendapatkan sesuatu yang mungkin dia anggap penting buatnya dalam konteks politik. Level kognitif ini banyak hal bisa dilakukan, dari mulai berita politik, diskusi seperti ini, dan segala macam. Dia bisa mendapatkan sesuatu yang bernilai. Tetapi itu tidak cukup untuk berpartisipasi. Dia perlu level yang kedua, yang disebut dengan level partisipasi aktif. Nah, di situ dia tidak hanya memahami, tapi juga melakukan, bertindak, menghadiri misalnya rapat, mengikuti, seperti diskusi seperti ini kan, walaupun dia webinar dari seluruh Indonesia, katakan begitu, dia memerlukan mengalokasikan waktu, memerlukan mengalokasikan pulsa, ya, mengalokasikan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu, supaya dia bisa mendapatkan informasi dan melakukan itu secara aktif. Nah, level ini adalah level yang lebih tinggi dari yang pertama. Nah, yang level yang paling penting adalah ketika dia mampu melakukan evaluasi terhadap situasi politik yang dihadapi. Lalu bisa membuat keputusan, membuat judgement tentang apa langkah yang harus dia lakukan. Nah, di kita kebanyakan tingkat partisipasi itu lebih pada level pertama aja. Orang lebih sekedar tahu kognisi, kenal, paham. Ya. Nah, kalau kita menginginkan sebuah level partisipasi seperti dalam pengawasan pemilu, itu sebetulnya tidak mudah. Karena di sana orang tidak hanya sekedar tahu, tapi juga harus mau dan mampu melakukan partisipasi. Nah, proses yang untuk tahu, mau, dan mampu ini bukan sesuatu yang bisa dimunculkan secara taken for granted, nggak bisa. Kita nggak bisa berharap orang tiba-tiba di pinggir jalan itu tiba-tiba tahu, terus mau dan mampu untuk melakukan partisipasi. Dia harus melalui sebuah proses. Nah, kegiatan pengawasan partisipatif, pojok pengawasan dan segala macam, sebetulnya itu mengarahnya harus ke sana. Pojok pengawasan harusnya dia menjadi sumber informasi tentang informasi pemilu. Tidak hanya pengawasan, tapi informasi pemilu yang harus terus dikembangkan, disampaikan kepada publik secara terus-menerus. Apa saja. Nah, saya berharap mestinya di era modern sekarang ini, pojok pengawasan itu tidak secara fisik seperti ini kehadirannya, tapi juga secara virtual. Bagaimana pojok pengawasan dikelola secara virtual, sehingga informasi-informasi pengawasan, informasi politik bisa secara aktif disampaikan, dan terjadi diskusi interaktif di situ. Setiap saat, kapan saja, di mana saja. Karena memang dunia kita sekarang sudah berubah, mengalami perubahan yang sangat besar. Saya sedang meneliti bersama teman-teman KISD tentang akun-akun lembaga penyelenggara pemilu, kemudian akun-akun para penyelenggara, apakah dia komisioner di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, apa yang mereka tweetkan, apa yang mereka sampaikan kepada publik, dan bagaimana respon publik terhadap isu itu. Apakah ini bicara soal pemilu atau bicara soal yang lain? Saya melihat sampai sekarang data masih dikumpulkan. Kita menggunakan analisis big data dengan sumber informasi dari Facebook, Twitter, Instagram yang kita pakai. Apa yang disampaikan kepada publik itu dan bagaimana respon publik. Yang menarik temuan pertama adalah misalnya akunnya KPU misalnya, itu lebih banyak bicara tentang kegiatan internal KPU. Tidak bicara lebih dalam, lebih banyak, lebih serius tentang pendidikan politik. Belum. Tapi kalau KPU ada acara, kemudian ada pembukaan, ada pelatihan, itu dia nge-tweet di situ. Tapi dia tidak bicara apa yang dilatihkan, tujuannya apa, untuk apa manfaatnya buat masyarakat, gitu. Enggak. Nah, ini persoalan serius kita. Bagaimana masyarakat kita mendapatkan informasi politik dari sumber-sumber yang paling penting, yaitu penyelenggara pemilu, kalau kemudian tidak melalui cara seperti itu. Yang lebih menarik adalah respon masyarakat.
responnya sangat sedikit, bahkan yang retweet kebanyakan teman-teman KPU sendiri gitu. Contohnya. Tapi publik, masyarakat di luar tidak. Berarti menurut masyarakat informasi yang disampaikan tidak menarik. Nah, di sini pengelolaan media sosial menjadi salah satu elemen penting bagaimana kita meningkatkan aspek kognisi masyarakat soal pemilu, soal pengawasan pemilu. Saya melihat itu tantangan besar sekarang. Karena apa? Forum-forum kita ini kan makin lama makin terbatas. Diskusi kita secara langsung juga sangat terbatas. Ya kita perlu, saya sangat bahagia tadi lihat ada pojok podcast di Bawaslu Boyolali. Gitu. Saya kira itu sangat penting untuk dipakai untuk mensosialisasikan kepada publik hal-hal yang mungkin dianggap penting, pandangan-pandangan teman-teman di Bawaslu, dan itu kalau bisa diproduksi secara rutin dan kemudian disebarkan kepada publik, dia akan pasti sangat bermanfaat untuk meningkatkan level kognisi masyarakat terhadap situasi pemilu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sangat prihatin ketika di banyak kesempatan misalnya, kegiatan-kegiatan kita juga akan menyentuh kelompok-kelompok masyarakat yang dalam tanda petik marginal. Ya. Saya nggak tahu di acara ini ada nggak teman yang mampu menerjemahkan omongan saya dengan bahasa isyarat karena saya harus pakai masker misalnya. Ya. Terus teman-teman difabel apakah bisa memahami kalau dia ya kebetulan tunarungu yang harus melihat gerak bibir saya untuk bisa memahami, sementara saya pakai masker. Kadang-kadang kita nggak pikirkan sampai sejauh itu. Tapi itu adalah persoalan serius tentang bagaimana aspek kognisi itu sampai, pesan itu bisa sampai kepada publik. Ya, kita harus pikirkan. Kita harus pikirkan. Di penelitian yang dilakukan oleh teman-teman KISP tentang difabel ini, banyak sekali problem yang muncul ya. Ketika debat publik juga tidak ada bahasa isyarat, teman-teman difabel juga nonton nggak ngerti yang diomongin apa gitu. Itu juga penting sekali. Ternyata hal-hal seperti itu harus menjadi perhatian kita. Saya pertama kali terkejut itu ketika ke Bawaslu Magelang. Jadi di Bawaslu Magelang itu pernah mengundang saya berbicara di forum seperti ini dengan kelompok masyarakat beragam. Ketika saya bicara, saya nggak memperhatikan ada orang berdiri di pojokan ruangan yang pakai bahasa isyarat gitu. Tapi ketika saya bicara, tiba-tiba saya memperhatikan orang ini ngapain gitu. Ternyata dia menerjemahkan dengan bahasa isyarat karena di depannya ada dua orang difabel yang kemudian memperhatikan itu karena saya berbicara panjang lebar itu, dan saya mengetes kepada mereka apa yang saya sampaikan. Dia bisa menjawab dengan sangat baik apa yang saya sampaikan karena ada juru bahasa isyarat. Ini yang saya katakan kita perlu memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika kita melakukan upaya untuk meningkatkan aspek kognisi itu, maka kita juga harus perhatikan audiens kita seperti apa. Nah, kalau kita ingin partisipasi kelompok difabel meningkat, tapi kebutuhan mereka tidak terpenuhi, akan sangat sulit untuk bisa mengajak mereka berpartisipasi dalam soal ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dimensi yang lain tentu adalah bagaimana kita memilih kelompok-kelompok strategis. Ya. Ketika kita melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat, kita kan tidak mungkin pokoknya bikin acara semua orang diundang, tidak begitu. Kita harus memilih kelompok-kelompok strategis itu yang mempunyai efek dia bisa menyebarkan informasi kepada pihak lain secara lebih efektif. Ketika kita melakukan langkah-langkah seperti itu, maka sebetulnya kita sedang dituntut untuk bisa memilah kelompok mana yang
bisa kita dahulukan, kita bisa secara efektif bangun kerjasama secara intens. Pengalaman saya di lapangan, kita sebetulnya bisa menemukan kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok civil society yang sudah memiliki kepedulian dengan persoalan-persoalan ini, kita harus identifikasi dan harus mengembangkan itu dan mengajak mereka untuk ikut terlibat dalam persoalan-persoalan sosialisasi maupun pendidikan politik yang keempat, saya kira persoalan yang juga harus kita perhatikan ketika kita ingin meningkatkan partisipasi, maka kita harus memiliki kemampuan untuk terus-menerus menjaga jaringan dengan kelompok-kelompok yang sudah kita bina, kita hidupkan, dan kita sentuh. Jadi mungkin ada desa anti politik uang, ada desa pengawasan. Itu jangan ditinggal. Dia harus secara terus-menerus diajak terlibat, diajak berdiskusi, intens terus-menerus. Sekali-sekali diskusi di bareng kita di sini, apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilaksanakan. Sehingga kemudian kita secara terus-menerus mengingatkan mereka bahwa kita punya kewajiban untuk memperbaiki situasi kita saat ini. Nah, Mas Ruby, yang mungkin juga harus kita sadari bahwa kemerosotan demokrasi kita ini tidak persoalan yang sederhana, karena praktek patronase, klientelisme, dan politik uang yang terjadi sepanjang waktu di dalam sistem pemilu kita. Sebetulnya berlangsung sudah sangat lama sejak Orde Baru. Pada kenyataannya adalah merusak apa yang disebut dengan budaya politik demokratis kita. Yang hari ini lahir dari praktek itu adalah sebuah budaya politik yang kalau pakai bahasanya Almond dan Serba itu adalah budaya politik subjektif namanya. Jadi ada 3 level budaya politik dalam praktek demokrasi. Yang pertama disebut budaya politik parokial. Parokial dari kata paroki, paroki itu kelompok kecil yang intinya adalah orang berpolitik berdasarkan ikatan-ikatan primordial. Primordial itu dari bahasa Latin primus, prima, yang artinya yang pertama kali membedakan saya dengan pertama kali. Apa itu biasanya? Warna kulit, rambut, jenis kelamin, apalagi suku, agama, ras, dan segala macam. Itulah yang disebut dengan ikatan primordial, prima, yang membedakan pertama kali. Itu yang paling dasar. Jadi di dunia ini itu tidak bisa hilang. Jadi kalau ada orang berpolitik seperti itu, sikap seperti itu tidak bisa hilang memang, tapi dia hanya bisa dikurangi, ditekan. Nah, di level yang kedua, itu adalah orang yang berpolitik dengan prinsip kalau dibayar, dia mau bergerak. Itu yang disebut dengan budaya politik subjektif. Jadi hanya tergantung pada keuntungan material apa yang dia dapatkan. Level ini maka orang itu disebut subjek. Subjek itu bukan citizen. Subjek itu sebetulnya antara budak dengan warga negara gitu ya. Subjek itu. Jadi setengah warga negara sebetulnya, belum warga negara penuh. Belum memiliki kesadaran bahwa keterlibatan dalam politik adalah sebuah tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, di level yang kedua subjektif inilah yang sekarang ini sedang merajalela. Orang menjadi subjektif, menjadi memilih secara subjektif, bukan berdasarkan pengetahuan atau informasi yang cukup, tetapi lebih pada berapa banyak yang dia terima. Dan ini yang sedang berkembang. Nah, sebetulnya budaya politik demokrasi modern yang paling diharapkan adalah yang disebut dengan budaya partisipan. Dan di partisipan ini, warga itu berperan sebagai citizen. Tadi Mas Fajar tadi menyebut. Sebagai citizen, dia punya kesadaran sebagai warga negara bahwa terlibat dalam politik adalah kewajiban, tanggung jawab, karena pemerintahan, negara, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab orang lain. Gitu. Sehingga ketika dia terlibat,
itu adalah wujud dari tanggung jawab dia sebagai warga negara. Nah, pekerjaan besar sebetulnya ketika kita berharap peningkatan partisipasi masyarakat sebetulnya adalah mengubah dari yang parokial, subjektif menjadi subjektif partisipan. Nah, inilah level yang sebetulnya tidak mudah dikerjakan oleh siapapun di Republik ini. Tidak bisa dikerjakan sendiri juga oleh Bawaslu, oleh KPU. Dia harus berkolaborasi. Ya. Saya katakan paling nggak harus 4 pihak terlibat di situ. Pertama tentu adalah elemen-elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat harus secara sadar terlebih dahulu. Karena tidak jarang praktek-praktek politik subjektif parokial ini ya sumbernya tokoh-tokoh masyarakat. Gitu. Nah, kalau ini tidak memiliki kesadaran ke arah budaya politik yang lebih partisipan, maka dia akan cenderung mengeksplorasi perilaku politik yang sama. Itu. Kemudian yang kedua harus ada kelompok civil society. Kelompok masyarakat yang lebih terorganisir, yang juga punya komitmen untuk membangun budaya politik yang partisipan tadi, mendorong ke sana. Kita punya banyak institusi sosial, lembaga sosial yang seperti NU, Muhammadiyah, itu sebetulnya adalah partner yang paling bagus untuk diajak bekerja sama membangun budaya politik yang lebih partisipan. Kemudian yang ketiga tadi saya menyebutnya sebagai elemen akademisi. Akademisi ini harus mau terjun ke lapangan, harus mau bicara kepada publik, diskusi dengan publik. Bahasa saya mungkin agak serem, bunuh diri kelas, gitu. Tidak hanya nongkrong di kampus, petantang-petenteng dengan teori segala macam, tapi tidak pernah ketemu masyarakat, tidak pernah bicara dengan masyarakat, tidak pernah kemudian memberi pencerahan kepada masyarakat, nulis makalah tinggi-tinggi, fokus dan segala macam, tapi tidak pernah menyentuh kehidupan masyarakat. Jadi hidup di alam mimpi akademisi. Maka akademisi harus mau bunuh diri politik tadi, terjun kelas, bagaimana dia harus turun ke lapangan ke masyarakat. Saya masih melakukan itu, Mas Rudi. Besok tanggal 23 saya masih ada pertemuan di Balai Dusun. Anda bayangkan seorang mantan ketua Bawaslu level nasional masih bicara di Balai Dusun. Tapi saya lakukan. Jam 1 besok tanggal 13. Saya bicara kepada masyarakat dengan masyarakat. Itu saya lakukan sepanjang tahun dari mulai 2018 sampai PPKM kemarin. PPKM kemarin memang terpaksa harus berhenti, nggak apa boleh buat karena tidak mudah bagi saya mengumpulkan orang bicara dengan situasi seperti itu ya sudahlah. Memaksa mereka juga dengan online juga hampir tidak mungkin karena waktunya tidak bisa juga dibuat seperti itu. Kalau bicara dengan masyarakat ya kok yang online, wong yang langsung aja kadang-kadang susah. Jadi, jangan terlalu berbahagia juga dengan budaya online ini karena kita harus paham ada problem yang namanya digital divided. Digital divided yang pertama yang paling penting adalah digital divided level 1 kita. Masih banyak blank spot di Republik ini yang nggak bisa pakai HP gitu ya. Di Jogja itu Bantul di Mogiri itu ada blank spot. Saya itu ke sana tuh HP-ku kok ramuni belas ternyata di balik bukit jadi nggak bisa nyampe. Itu terjadi. Itu level 1. Di level 2 digital divided yang kita hadapi itu adalah generasi. Ya. Saya itu generasi yang beruntung. Jadi waktu kuliah masih pakai mesin ketik, gawe skripsi sudah pakai komputer. Tapi ada generasi di atas saya yang megang komputer aja nggak pernah. Apalagi HP gitu, nggak ngerti. Ibu mertua saya itu yang pakai HP cuma bisa nonton YouTube. Waktu adik ipar saya di luar negeri Belanda, dia heran ketika kita bicara lewat Skype, lewat bisa ya no foto dia, video dia heran. Tapi itulah realitas kita. Jadi ada kesenjangan generasi. Sebaliknya saya digeguyu sama anak saya. Ketika saya bisanya pakai HP cuma WA, telepon segala macam, nggak terlalu pintar gitu, jadi itulah
HP-nya saya bawa aja, papa pakai yang ini aja punya aku, yang nggak banyak fungsinya. Cuma paling kan cuma untuk itu toh. Ngapain beli yang mahal-mahal dong untuk apa aja? Ya itulah. Jadi kita itu ada generasi X, Y, Z yang berbeda sikapnya terhadap teknologi. Dan itu juga harus kita perhatikan. Maka itu tidak semua bisa kita lakukan secara online. Kita harus juga terjun ke masyarakat. Saya masih punya hutang di beberapa tempat yang harus terus dalam rangka pembinaan. Kita pakai istilah dialog politik. Gitu. Kita berbicara dengan mereka, bagaimana kemunduran, bagaimana kita harus mengatasi persoalan. Ada yang semangat, ada juga yang ngelupruk. Itu biasa saya lakukan hampir setiap malam. Ada teman saya profesor di kampus itu, apa ya bisa berubah masyarakat kamu gitu? Saya nggak tahu mereka mau berubah atau enggak, tapi minimal saya berbuat. Kalau Anda nggak mau ya nggak apa-apa. Minimal saya berbuat. Nah disitulah saya kira peran intelektual. Nah yang keempat, jangan lupa harus ada pemerintah daerah yang harus juga ikut bertanggung jawab. Saya bisa melakukan itu karena saya membangun komunikasi dan kerjasama dengan teman-teman dari Kesbangpol. Jadi Kesbangpol Bantul itu saya ajak, saya rangkul. Gimana kita bikin acara seperti ini? Kita diskusi tapi di tingkat grassroots yang paling bawah. Bukan di desa tapi di dusun kalau perlu. Saya pernah diskusi di sebelah kandang sapi, kandang kambing gitu. Kandang kambing kelompok, sebelahnya ada ruang pertemuan, saya diskusi. Nggak masalah. Saya justru bahagia bisa bertemu dengan mereka. Mereka antusias bertanya persoalan-persoalan yang selama ini tidak bisa dikomunikasikan secara terbuka pada publik. Tidak bisa diajak publik. Nah, disitulah kita baru bisa membawa mereka memahami persoalan politik. Ketika saya tanya sama mereka, Anda tahu nggak bahwa harga bawang, harga cabai, harga garam di pasar itu keputusan politik? Kok bisa gitu? Kok cabai kan yang nanam kita jual ke pasar. Iya betul. Tapi Anda tahu nggak kenapa harga cabai turun di pasar? Karena pada saat yang sama ada impor, saya bilang. Impor itu keputusan politik. Baru ngeh, ternyata itu persoalan politik, bukan cuma persoalan di pasar. Kadang-kadang kita harus bicara dengan bahasa yang sangat simpel supaya orang menyadari, oh, itu pentingnya politik. Di situ baru tertarik pada isu politik. Apalagi kalau kita tiba-tiba bicara pengawasan, wah, bendem pasti, mabuk masyarakat. Oh, pemenang ini. Harus bertahap, harus punya kurikulum dalam hal itu. Kami di KISP melakukan itu dengan kurikulum. Jadi dulu waktu sebelum ada sekolah pengawasan partisipatif, kami pertama kali bikin itu. KISP di Jogja, di kampus. Saya yang mengisi dengan teman-teman di KISP. Kita bikin waktu itu namanya Sekolah Pemantauan Pemilu. Karena kita nggak bisa pakai istilah pengawasan partisipatif, karena kita pemantau, maka kita pakai istilah sekolah pemantau. Kita undang elemen masyarakat, kita ajak terlibat bagaimana memantau pemilu, bagaimana pemilu itu mulai kapan, tahapannya apa saja, itu banyak yang nggak paham Mas ternyata. Apalagi sampai detail-detail kalau pelanggaran gimana, wah itu sudah sangat sulit. Jadi kita sebetulnya ketika menuntut partisipasi dalam pengawasan pemilu, itu sebetulnya levelnya sangat tinggi, level partisipasi itu. Kenapa? Orang bisa berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, dia harus menguasai regulasi, menguasai tata kerjanya Bawaslu, menguasai timeline kerjanya Bawaslu, mengetahui iki pelanggaran atau bukan, itu persoalan yang tidak sederhana. Kalau sampean aja perlu di training berapa lama untuk bisa ngerti bahwa ini pelanggaran itu bukan. Apalagi sampai udah teknis penegakan. Maka kita mungkin bisa berharap peningkatan partisipasi itu paling tidak pada peningkatan pemahaman mereka terhadap persoalan-persoalan pemilu, persoalan-persoalan pengawasan. Itu dulu,
Baru kemudian kalau sudah kita tingkatkan lagi. Makanya kurikulum pelatihan mereka itu penting, kurikulum dialog mereka dengan mereka itu penting. Level-levelnya penting. Kita harus tahu, oh mereka ini levelnya istilahnya baru tahu, baru masuk, entry. Ya, kita harus sampaikan dulu hal-hal yang sangat dasar. Baru kemudian kalau ini sudah mulai lebih paham, dia kelompok ini harus masuk ke level yang lebih tinggi. Kalau semua disampaikan pada waktu pertama, maka akan timbul problem. Akan khawatir saya mereka akan merasa ini sangat berat untuk bisa ikut terlibat dalam persoalan pengawasan. Karena itu bagi saya tantangan terbesar hari-hari di antara pemilu kita sampai 2024 besok, yang paling penting adalah bagaimana secara kognitif informasi kepemiluan itu dipahami oleh publik. Nah, media-media apa yang harus kita gunakan harus secara kontinu kita kerjakan. Ada atau enggak ada pemilu, kita harus lakukan itu secara kontinu. Saya mulai 2018 sebelum pemilu, tapi tidak berhenti setelah 2019, tidak berhenti 2020, enggak berhenti. Berhenti gara-gara PPKM aja. Itu persoalan lain ya. Jadi 2020 saya masih lakukan gitu. Menjelang pilkada itu saya masih terus lakukan dialog politik dengan masyarakat. Saya lupa sudah berapa banyak desa dan dusun yang saya datang. Itu yang harus dilakukan memang. Ada beberapa orang menganggap itu ya pekerjaan yang sangat berat, ya memang betul. Tapi terus kalau bukan kita, siapa yang mau melakukan? Kalau bukan kita si penyelenggara pemilu yang diberi amanah untuk menjaga demokrasi kita ini, kita mau pasrahkan nama siapa? Berharap pada partai politik, saya kira mereka juga tidak akan secara intens melakukan itu. Kaderisasi aja nggak jalan. Maka kemudian bekerja sama dengan teman-teman civil society. Saya kebetulan juga di backup dengan anak-anak KISP yang muda-muda tapi tangguh-tangguh di lapangan. Saya kira itu juga sangat membantu saya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Kita bikin pelatihan-pelatihan yang sederhana tapi juga mungkin penting gitu. Anak-anak mahasiswa saya ajak, gini loh cara mantau pemilu, saya kasih checklist apa yang harus diperhatikan di TPS, apa yang harus diperhatikan. Ternyata mereka semangat sekali. Dan saya menggunakan itu sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada teman-teman KPU dan Bawaslu di lapangan. Itu adalah pekerjaan real, nyata yang harus dilakukan, dan saya kira bisa kita lakukan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Dan hal-hal ini saya kira keberanian, membutuhkan kepemimpinan, leadership, juga membutuhkan pengorbanan dari kita. Karena pasti akan menyita waktu, tenaga, dan energi. Sementara di sisi yang lain, kita mungkin bisa lebih enak-enakan duduk di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, toh tiap bulan dapat gaji, kan gitu. Nah, itu yang saya kira langkah-langkah strategis yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir menurut saya, kita juga harus tetap membangun komunikasi intensif dengan kalangan media, berdiskusi dengan mereka. Buat aja forum-forum diskusi dengan pers atau apa yang mungkin menanggapi, merespon situasi politik tertentu, keadaan politik tertentu, sehingga ruang pojok pengawasan kita ini selalu penuh dengan diskusi. Dan itu bagian dari proses pembelajaran politik yang juga sangat penting, karena mereka bisa menulis di medianya, dibaca orang lain. Atau Anda secara rutin, sekolah-sekolah bisa Anda undang ke sini, diskusi tentang pengawasan pemilu di sini secara rutin, bagaimana satu persatu diajak untuk berdiskusi, itu juga bagian dari proses peningkatan. Nah, saya kira itu poin-poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, berbagi juga sedikit pengalaman di lapangan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Babak
luar biasa sekali, materi kita memang pas ya. Jadi memang tema kita itu kan pojok pengawasan, sehingga apa saja sih yang kemudian harus dikembangkan, kemudian pola-pola seperti apa yang kemudian memang ingin kita capai gitu. Banyak hal yang sebenarnya menjadi masuk juga terkait dengan masyarakat. Bagaimana tadi kita paham terkait dengan tipe-tipe masyarakat, terkait dengan partisipasi. Dan saya kira akan lebih menarik kalau kemudian kita juga meminta respon dari peserta webinar kita di siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta yang masih meluangkan waktunya di session kali ini. Secara teknis, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau kemudian ingin menyampaikan pendapat, bertanya langsung dengan Pak Bambang, ataupun menyampaikan unek-uneknya terkait dengan bagaimana membangun partisipasi masyarakat terhadap pemilu, bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat, bisa disampaikan secara langsung, atau mengangkat tangan, raise hand, atau kemudian bisa juga menyampaikan pertanyaan diketik di situ. Nah, nanti kemudian kita akan mencoba kontak dengan Bapak Ibu peserta webinar yang di sana. Sudah adakah yang ingin menyampaikan? Sudah ada. Di kolom chat. Baik. Atau ini ada langsung yang mau bertanya? Mas RH Akbar Senjaya, KPU Provinsi Babel. Betul? Ingin menyampaikan? Mas Bapak Erza Akbar Sanjaya. Iya. Suara saya terdengar ya, atau? Silahkan, Mas. Oke. Bisa didengar. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Bambang. Udah lama kita nggak ketemu, nggak ngobrol. Saya terus terang kangen banget sih diskusi ya sama Pak Bambang dan kawan-kawan di Jogja. Dan ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa bagi saya karena diberikan kesempatan untuk ikut diskusi bersama. Ya. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa nilai partisipasi kita hingga saat ini kan rata-rata kalau dalam pemilu itu kan dilihat dari angka. Artinya tinggi rendahnya persentase partisipasi masyarakat itu kan tergantung bagaimana nilai akhir dari pelaksanaan pemilu. Sedangkan kalau bicara partisipasi, ya tidak terlepas dalam hemat saya berhubungan dengan kepercayaan masyarakat, baik terhadap peserta pemilu maupun terhadap penyelenggara pemilu. Nah, tadi disinggung bahwa ketika 2019 yang lalu tingkat partisipasi kita cukup tinggi karena Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan bersamaan. Ketika 2024 nanti mungkin kita akan memprediksi bahwa tingkat partisipasi masyarakat akan turun dan rendah. Karena fokus mereka terpecah, baik di pemilu pusat maupun di daerah. Untuk partisipasi masyarakat itu sendiri kan tidak terlepas dari nilai-nilai reduksi negatif ya dari penyelenggara pemilu, mulai dari money politik dan lain sebagainya yang membuat orang mungkin acuh tak acuh atau enggan untuk ikut dalam proses pelaksanaan pemilu. Pertanyaan saya, bagaimana baik penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu, bisa mereduksi nilai-nilai negatif yang ada di masyarakat, bahwa sebenarnya partisipasi itu bukan hanya bicara sekedar angka, tetapi juga partisipasi itu bicara hak dan juga kewajiban bagi setiap rakyat untuk melaksanakan hak konstitusinya dalam memilih dan pilih. Mungkin untuk sementara itu Pak Bambang pertanyaan saya. Sekali lagi saya sangat senang sekali dengan diskusi ini, bisa kembali dengan Pak Bambang ya, diskusi bersama kita. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas
yang apa Mas Akbar ya dari Babel. Oh ya Mas Akbar Jaya. Nah, ini Pak Bambang langsung menanggapi masih terima. Monggo. Oke. Satu pertanyaan lagi yang ingin menyampaikan dari Mas Eko Bambang Setiawan. Mas Eko, oke. Bisa di-unmute. Oke, terima kasih. Halo, jelas Mas. Nama saya juga Bambang tapi pakai Eko dan Setiawan. Terima kasih atas waktunya. Saya dari Forum Rakyat Boyolali, bahwa tadi menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Bambang, bahwa kalau menurut saya bahwa tingkat partisipasi itu tidak lepas dari tadi beberapa peran dari berbagai pihak, antara penyelenggara, terus pemerintah maupun partai politik, peran partai politik. Terus tadi juga ada prasyarat bahwa partisipasi yang baik itu ada beberapa prasyaratnya yang disebutkan tadi ada 3. Terus kemungkinan besar bahwa tadi juga Pak Sakas juga sudah mengatakan di depan, kalau tingkat partisipasi tinggi itu bukan ukuran karena mereka datang di TPS, bisa juga mereka yang datang itu karena uang, terus ada mobilisasi, intimidasi, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya pertanyaan saya bahwa bagaimana nanti strategi kalau di suatu daerah itu hegemoni politik itu sangat kuat, nah, maka masyarakat itu tingkat partisipasinya itu kualitasnya rendah, tapi tingkat partisipasi kedatangan mereka di TPS itu sangat tinggi. Mungkin entah karena ketakutan, intimidasi, atau mungkin karena money politik dan lain sebagainya. Itu sangat terasa sekali bahwa kalau hegemoni kekuasaan politik sangat tinggi seperti itu. Nah, disinilah bagaimana penyadaran yang akan dilakukan untuk terhadap masyarakat biar masyarakat itu sadar bahwa berpolitik itu sangat penting. Karena saya lihat bahwa masyarakat itu sangat apatis terhadap pemilu itu sendiri. Mereka kalau tidak bekerja, mereka tidak dapat uang dan lain sebagainya, sehingga mereka datang itu ada embel-embel dan lain sebagainya. Nah, inilah bagaimana penyadaran masyarakat ya Kang, di strateginya untuk penyadaran masyarakat biar pemilu ini biar benar-benar berkualitas seperti itu. Terus selanjutnya bahwa kita juga tidak akan lepas tangan juga bahwa bagaimana proses pengawasan dan partisipasi masyarakat itu bukan hanya di tingkatan pemilu saja, sehingga bagaimana hasil pemilu pemimpin-pemimpin itu memimpin itu juga masyarakat ikut mengawasi pengawasannya, bagaimana mereka menjalankan roda pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga keikutsertaan partisipasi masyarakat itu tidak lepas terus menerus seperti itu. Terima kasih Pak Bambang, Pak Ruby. Baik, terima kasih Mas Eko Bambang Setiawan dari Porabi. Ini masih ada 2 yang aktif. Langsung saja ya Pak Bambang, ya. Bisa teruskan. Baik, berikutnya Mas Andi Sarjono. Pak Andi Sarjono ingin menyampaikan langsung. Mas Andi sudah bisa? Oke, silakan Pak Andi. Ya, terima kasih waktunya. Selamat siang, dan yang kami hormati Pak Bambang Setiawan selaku narasumber. Pada minggu kemarin kami juga sudah mengikuti dari KISP terkait diskusi-diskusi yang disampaikan sangat menarik. Yang menjadi perhatian kami adalah kaitan untuk peningkatan partisipasi pemilih khususnya di Boyolali, Pak, yang mungkin belum tersentuh ataupun menurut kacamata dari pemantau memang tingkat partisipasi yang tinggi itu juga salah satu indikasi suksesnya pemilu. Tapi keterlibatan dari semua aspek, keterlibatan dari berbagai NGO, LSM, ataupun masyarakat sipil sosial itu sangat penting.
apa yang kita lihat bahwa memang kadang kita melupakan teman-teman difabel. Yang kita ketahui secara jumlah data di Kabupaten Boyolali sudah mencapai ribuan, sekitar 2.000 sekian itu data untuk teman-teman difabel. Dalam berkaca dari Pilkada 2020 kemarin, memang teman-teman difabel pelibatan dalam penyelenggara pemilu, baik sebagai penyelenggara, sebagai peserta ataupun sebagai voter itu sangat minim sekali. Maka juga menurut kami dalam pemilu ke depan ataupun pemilihan umum 2024, teman-teman difabel itu juga perlu juga kita rangkul. Apakah itu bagian dari peningkatan partisipasi ataupun memang kesetaraan. Karena kita ketahui bahwa memang salah satu asas pemilu adalah asas kesetaraan. Itu saja Pak Bambang, matur suwun, sugeng siang. Baik, terima kasih Pak Andi Sarjono. Langsung saja satu lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nanti setelah itu dilanjut di sesi yang kedua. Ada Mas Budi Utama, Pak Budi Utama. Pak Budi Utama, bisa langsung menyampaikan? Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Banyak libur. Selamat siang, Bapak di Bawaslu. Perkenalkan dulu, saya Budi Utama, warga Boyolali, Bapak, dari Kecamatan Kemplak. Bayangan saya pertama kali ikut acara pojok pengawasan ini ya, diskusi webinar ini hanya lokal di Boyolali. Ternyata ini saya lihat pesertanya banyak yang dari kalangan justru Bawaslu itu sendiri. Yang 3 poin yang saya ingin sampaikan pada Mas Ruby, barangkali yang mewakili Bawaslu Kabupaten Boyolali. Harapan saya, Mas, selaku warga Boyolali, ada diskusi-diskusi kecil yang efektif, bisa dibikinkan untuk kami ini, agar lebih mengenal tentang pengawasan melalui pojok pengawasan khususnya di wilayah Boyolali. Tapi kalau webinar umum begini kan materinya sangat umum. Dan saya memahami bahwa tantangan pemilu khususnya pengawasan antar kabupaten satu dengan kabupaten yang lain pasti berbeda. Harapan saya pojok pengawasan di Bawaslu Boyolali ini lebih intensif mengadakan acara. Ini mohon maaf sekedar usul. Yang kedua, saya selaku masyarakat itu lebih mengenal Bawaslu Boyolali tidak dari sisi kelembagaannya. Karena saya mengikuti tadi sudah disentil oleh Pak Bambang selaku narasumber. Saya lebih mengikuti pada personil-personil Bawaslu Boyolali. Dan tepat kata Pak Bambang tadi, harapan saya media sosial, karena sekarang bahkan sekolah pun libur total, pemanfaatan media sosial juga lebih maksimal. Harapan saya untuk personil Bawaslu Boyolali bisa memanfaatkan media sosial ini. Saya mengikuti Mas Ruby terus, tapi banyak yang disampaikan tuibon ya Mas Ruby ya. Hari Bumi, selamat apalagi harapan saya tentang pengawasan ini lebih masuk dalam media sosialnya Bawaslu Boyolali. Nah, pertanyaan saya untuk Bawaslu Boyolali dulu, nanti mohon untuk bisa disinggung. Kira-kira produk acara atau kegiatan unggulan apa yang bisa ditawarkan oleh Bawaslu Boyolali untuk meningkatkan peran partisipasi masyarakat. Saya cukup kaget dan tertarik tadi dengan ungkapan Pak Narsum, Pak Bambang di Magelang tadi ya, ternyata ada semacam tadi pakai bahasa-bahasa tadi ya Pak ya. Ternyata di Bawaslu atau KPU Magelang tadi ada. Nah, harapan saya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, tidak dadakan begini yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di wilayah Boyolali. Nah, yang terakhir, ini pertanyaan saya tujukan pada Pak Narsum, Pak Bambang. Kami ini Bapak di wilayah Boyolali pernah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Komisi Ukhuwah, Pak. Di sana sedang ngetren-ngetrennya bicara soal moderasi beragama.
Dan kaitannya dengan pemilu, tidak sedikit para kiai, ustadz yang memberikan ceramah yang itu kontraproduktif dengan penyelenggaraan pemilu. Misal ada fatwa begini, Pak. Memilih untuk tidak memilih itu adalah sebuah pilihan. Hasilnya akan menyebabkan angka golput di wilayah tersebut cukup tinggi. Bahkan tidak sedikit juga kami temui di kajian-kajian di masyarakat itu, banyak ustadz atau kiai yang memandang sebelah mata, bahkan menjelek-jelekan penyelenggaraan pemilu. Sehingga ujung-ujungnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu itu menjadi berkurang. Sehingga angka golput kembali tinggi lagi. Nah, saya rasa pengawasan dari Bawaslu terhadap acara-acara ini barangkali kurang begitu maksimal. Ya. Mohon maaf, mungkin medianya beda. Ya. Nah, menurut Bapak mungkin karena saya tadi cukup banyak menulis dan mengingat Pak Bambang ini seorang researcher juga atau peneliti juga. Menurut pengalaman Bapak untuk meng-counter attack para tokoh-tokoh keagamaan yang memberikan statement-statement menyeleneh terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, ini kan kaitannya dengan moderasi beragama tadi, Pak. Sehingga ketika statement itu diugemi, bahasa kami, atau diikuti oleh jamaah, itu akan menyebabkan kontraproduktif terhadap penyelenggaraan pemilu. Terima kasih, Mas Ruby. Terima kasih, Pak Bambang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas respon dari Bapak-Bapak. Bapak semua tadi ya, belum ada ibunya yang merespon terkait dengan apa yang materi disampaikan oleh Pak Bambang. Ada 4 penanya yang menyampaikan pertanyaan. Saya kira saya mungkin mengulang sekilas terkait dengan pokok-pokok pertanyaan dari Mas Eko Bambang Setiawan tadi terkait dengan bagaimana kemudian situasi pengawasan partisipatif di tengah hegemoni politik sebuah daerah. Yang kedua adalah Mas Andi tadi partisipasi kaum difabel. Ini nanti bagaimana kita mengupdate-nya. Nah, untuk Mas Budi terkait dengan pertanyaan untuk Bawaslu nanti akan saya jawab Pak, terkait kegiatan kami, sehingga tadi kasih masukan banyak sekali buat kita. Terima kasih terkait masukan-masukan dari Mas Budi Utama. Yang tadi pertanyaan yang ini saya kira menarik juga adalah terkait dengan bagaimana kemudian menghadapi fatwa-fatwa. Ini urusan fatwa ini ini Pak. Fatwa terkait dengan bagaimana misalnya golput, ya mengajak golput atau bahkan memilih atau tidak memilih. Nah, ini saya kira perlu respon dari Pak Bambang. Monggo Pak, waktu kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama Mas Erza tadi dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya, begini, KPU Bawaslu termasuk DKPP itu tidak begitu saja dipercaya oleh publik. Dalam konteks ini, dia harus juga merebut simpati publik. Nah, kepercayaan pada KPU dan Bawaslu itu menjadi suatu modal yang sangat penting sebetulnya ketika ingin mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan di KPU maupun di Bawaslu. Nah, kadang-kadang sebagai penyelenggara, kita harus berani membangun komunikasi dengan segmen-segmen masyarakat terutama yang jadi target sasaran kita untuk melibatkan mereka berpartisipasi. Pasti ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kerja KPU, tidak puas dengan kerja Bawaslu. Itu semua tentu memerlukan respon yang cukup. Paling tidak kita harus menjawab tantangan-tantangan mereka, menjelaskan, itulah yang disebut dengan akuntabilitas. Jadi demokrasi itu sebetulnya adalah persoalan mandat dan akuntabilitas. Masyarakat memberikan mandat kepada elit politik untuk memerintah, tapi pada saat yang sama masyarakat akan meminta akuntabilitas dari para elit itu. Masyarakat memberikan mandat kepada KPU, kepada Bawaslu untuk menyelenggarakan itu, pada saat yang sama mereka juga meminta akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itulah yang mereka lihat, apa yang dikerjakan, apa yang kita diskusikan, apa yang
hari ini kita melakukan ini, itu bagian dari akuntabilitas kita bahwa pojok pengawasan ini penting loh. Ada yang dikerjakan. Begitu. Nah, di situ hal yang harusnya menjadi fokus perhatian kita. Jadi teman-teman penyelenggara itu pasti akan dituntut oleh masyarakat. Apa yang Anda hasilkan selama Anda 4 tahun, 5 tahun jadi pejabat publik, dibayar dengan pajak dari rakyat. Nah, yang Anda hasilkan apa itu mestinya harus bisa diukur. Nah, disinilah itu yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Berapa banyak Anda bisa reach out masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan KPU maupun kegiatan Bawaslu, itu yang akan menumbuhkan kepercayaan. Gitu. Jadi kepercayaan itu sekali lagi bukan taken for granted gitu. Ujuk-ujuk dapat gitu nggak dapat. Nggak begitu. Lebih parah dulu waktu kami pertama kali bangun Bawaslu itu ya. Ketika kita bikin analisis SWOT gitu. Posisi kita waktu itu ada dalam situasi paling buruk. Bahkan waktu itu strategi kita adalah control the damage. Nggak punya kantor, nggak punya staf, nggak punya anggaran, berlima kantornya numpang gitu ya. Tapi itu harus mengawasi seluruh Indonesia. Ketika selesai menganalisis menyusun strategi apa yang harus kita lakukan, ketemunya itu control the damage. Jadi kita tuh rusak parah situasinya. Tidak punya apa-apa, tapi harus bekerja. Harus memulai semua. Rapat Bawaslu pertama itu di laptop saya. Karena yang punya laptop cuma saya waktu itu. Itu juga hadiah dari hibah. Hibah kompetisi mengajar di kampus, saya dapat itu, saya belikan laptop. Jadi itu yang terjadi. Jadi kita itu pasti dituntut akuntabilitas. Dan orang akan mengingat kita karena akuntabilitas kita tadi. Gitu, apa karya-karya yang kita kerjakan, momentum-momentum. Nah, di situ kepercayaan itu ditumpuk perlahan-lahan, makin kemudian menjadi sebuah kepercayaan publik. Memang betul Anda bekerja karena SK dari Bawaslu RI segala macam. Tapi kepercayaan itu bukan karena SK itu, tapi karena interaksi Anda dengan publik di Bawaslu itu. Atau di Boyolali kalau di situ. Nah, Mas Erza, saran saya yang harus dilakukan oleh teman-teman kalau ingin mengembalikan kepercayaan publik itu ya harus bisa menunjukkan produktivitas sebagai komisioner, sebagai lembaga di KPU Bangka Belitung. Ini kan kadang-kadang ketika tidak ada pemilu, KPU, Bawaslu jadi sepi banget, seolah nggak ada kegiatan. Padahal sebetulnya di antara pemilu itu harusnya ada banyak kegiatan. Yang intinya adalah penguatan partisipasi tadi. Nah, kalau ini dilakukan, maka sebetulnya kantornya nggak mungkin sepi gitu loh. Seminggu bisa 2-3 kali diskusi di sini. Mungkin dengan kelompok terbatas, mungkin hanya pakai kacang godok dan segala macam, itu harus jalan. Dan dengan cara begitu kemudian kehidupan politik kita perlahan-lahan diperbaiki. Nah, Pak Eko Bambang Setiawan, kembali kalau saya ekonya di belakang, dia di depan. Ya, apa tadi pertanyaannya? Hegemoni, ya betul. Sebetulnya kita itu sudah lama dihegemoni oleh hal-hal seperti itu ya, dalam pengertian bahwa ada kelompok yang punya kekuatan ekonomi yang luar biasa, kemudian mengendalikan kehidupan politik, dan kita dengan mudah sebetulnya ditundukkan oleh transaksi politik itu. Nah, tapi ada fakta yang lain yang juga menarik ya di beberapa tempat. Tidak semua orang yang mengeluarkan uang banyak itu menang dalam pemilu. Jadi ada fakta juga menunjukkan bahwa masyarakat juga bisa saja menerima uang tapi tidak memilih orang yang bersangkutan. Artinya sebetulnya kalau kata kedaulatan rakyat itu dijaga, maka sebetulnya itu bisa dihadapi dengan baik. Nah, persoalannya memang pekerjaan besar hari ini adalah bagaimana membuat masyarakat menyadari bahwa perilaku politik uang itu
sebetulnya adalah perilaku yang merusak tatanan demokrasi. Kalau bahasa vulgar saya adalah pembusukan demokrasi itu bermula dari politik uang. Saya tadi bicara tentang teori mandat dan akuntabilitas. Dalam teori mandat dan akuntabilitas, mandat itu diminta dari rakyat. Rakyat memberikan mandat karena percaya pada orang yang dipilih. Itulah mandat. Akuntabilitas adalah tanggung jawab elit, dia masyarakat. Masyarakat menuntut akuntabilitas. Teori ini tidak jalan kalau ada politik uang. Kalau ada politik uang, elit memberikan uang, maka yang dituntut akuntabilitasnya bukan masyarakat menuntut akuntabilitas elit, tapi masyarakat yang menerima uang yang dituntut akuntabilitasnya. PKI itu orang milih aku. Jadi yang terjadi adalah reverse accountability, kebalik. Ya, harusnya kita yang menuntut akuntabilitas kepada elit, malah kita yang dituntut balik. Di situ hukum mandat akuntabilitas ini nggak berlaku. Maka demokrasinya busuk. Yang kedua, struktur sosial itu akan timpang. Ya. Tidak lagi setara. Ini memberi, ini menerima dalam posisi yang tidak. Dalam posisi ini yang terbangun adalah relasi patron-klien. Ini patron, elit, ini klien. Dalam teori patron-klien tidak mungkin yang kecil ini mengkritik yang ini, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak ada cerita klien, subjek, hamba sahaya, wani ngeritik bosnya, itu nggak. Nggak mungkin. Apalagi menuntut akuntabilitas. Nggak bakalan bisa. Maka dalam relasi yang tidak seimbang ini sebetulnya ini akan mendominasi dan mengeksploitasi ini. Kelihatannya dia baik memberi 50.000, tapi sebetulnya dia mengambil 500 juta. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang nggak dipahami. Jangka pendek kelihatannya ini untung, tapi jangka panjang sebetulnya nggak dapat apa-apa. Nah inilah persoalan yang harus disadari, tetapi tidak mudah. Karena apa? Satu sisi keuntungan itu adalah dilihat dari jangka pendek. Aku oleh apa pada saat itu. Sisi yang lain keuntungan jangka panjang, sistem yang lebih baik dan segala macam itu belum tentu dia nikmati karena jangkanya panjang. Maka saya katakan kalau kita berjuang melawan politik uang, maka perjuangan kita sesungguhnya adalah perjuangan untuk generasi berikutnya. Besok anaknya sampean arep jadi caleg, bayangkan kalau sekarang satu suara itu 100.000, anaknya sampean besok kira-kira berapa duit yang butuh untuk bisa terpilih. Dan artinya tidak ada orang yang kalau tidak sangat kaya untuk bisa jadi anggota legislatif. Artinya kemudian sistem politik kita akan membusuk. Membusuk dalam pengertian bahwa menutup kesempatan bagi kita untuk yang dalam tanda petik bukan orang kaya tadi untuk berkompetisi secara sehat. Padahal tadi demokrasi harusnya adalah kompetisi yang sehat. Nah, di situ problem kita. Jadi menyadarkan posisi ini tentu tidak mudah karena banyak orang tidak merasa. Sebagian besar orang malah justru merasa nikmat ditindas. Jangan salah loh ya. Merdeka itu kadang-kadang menakutkan. Karena merdeka berarti harus bertanggung jawab pada diri sendiri, menentukan sendiri apa yang harus dikerjakan. Kalau ditindas kan enak tinggal manut. Kalau ditindas dipaksa ngikutin kemauan orang lain, jauh lebih nikmat kadang-kadang. Maka kadang-kadang kita susah mengajak orang berpikir merdeka itu susah. Dan sebagian orang lebih menikmati berada dalam posisi dimanipulasi tadi oleh kepentingan-kepentingan elit. Itu adalah realitas kita dan tidak mungkin juga bisa dihilangkan sepenuhnya. Yang menarik adalah dalam praktek politik uang, Mas Rudy, itu tidak hanya kena pada orang-orang yang miskin. Jadi salah kalau politik uang dikira hanya diberikan pada orang miskin. Banyak orang yang sebetulnya mampu dan uang segitu sebetulnya tidak terlalu bermakna buat dia,
Tapi tetap juga menerima. Nggak tahu, karena mungkin mental. Sama kita tuh kalau ada pembagian gratis, taruhlah di pasar Boyolali ada orang bagi apalah itu, jeruk atau gratis, itu nggak yang kaya nggak yang miskin ikut rebutan, karena memang mental. Gitu. Kalau orang kaya itu mestinya kan dia bisa bagi, saya juga harusnya bisa bagian gitu, kalau orang kaya. Tapi karena mentalnya miskin, naik mobil bagus atau ikut rebutan. Ya, sama. Bahkan dalam kasus BLT, dalam kasus bansos itu omahnya paling aktif yang desa malah itu bansos kan gitu. Kenapa? Karena memang dia merasa kurang. Bukan karena dia merasa mampu, bukan itu. Itu bansos itu Pak Lejiko numpak motor, tapi mana motor itu? Gitulah. Kadang-kadang hal-hal seperti itu terjadi. Jadi di Republik ini sebetulnya yang paling berbahaya yang disebut penumpang gelap tadi. Orang yang lebih suka mengambil dari beri. Nah, yang ketiga soal difabel. Saya tadi sengaja mengingatkan itu karena sejak kemarin gitu ya, sejak kemarin di Klaten, di Rembang, saya agak terganggu gitu karena tidak ada teman difabel yang menjadi fokus grup kita dalam hal ini. Satu sisi, tapi di sisi yang lain anak-anak KISP barusan melapor ke saya tentang sebuah riset yang mereka buat, rencananya tentang pemilih difabel ini. Kemarin malam datang ke rumah, saya teringat, iya ya, pojok pengawasan dari kemarin kita diskusi itu tidak ada yang perhatian pada persoalan ini gitu. Bisalah tak ingatkan gitu. Tapi sebetulnya itu adalah concern kami di KISP. Di KISP ada banyak concern kita tentang pemilu, tapi akses adalah salah satu yang paling penting. Jadi pemilu akses itu harus menjadi perhatian kita karena sekarang ini berkembang sangat serius, tidak hanya soal difabel fisik, tapi juga difabel mental juga. Nah ini juga penting. Ini juga perlu sosialisasi dan meluruskan bagaimana kok bisa orang dengan gangguan jiwa ini bisa memilih gitu ya. Sekarang nggak boleh ngomong gila, tapi orang dengan gangguan jiwa, DGJ, itu yang harus diperhatikan. Nah ini juga mungkin jadi satu topik diskusi tersendiri apa yang dimaksud itu. Kita bisa ngundang katakanlah dokter ahli jiwa dan segala macam dan buat sosialisasi intens dan so. Ini. Yang terakhir saya kira fatwa ya. Saya pernah menggunakan MUI di Aceh untuk fatwa anti politik uang. Jadi waktu Pilkada 2012 menjelang Pilkada 2012 di Aceh waktu itu saya berdiskusi dengan teman-teman Bawaslu Aceh, waktu itu masih Panwaslu, meminta kepada MUI Aceh untuk membuatkan naskah khutbah Jumat, naskah khutbah Jumat yang disebar ke masjid-masjid untuk disampaikan pada Jumat terakhir sebelum pemungutan. Saya nggak tahu seberapa efektif itu, tapi itu adalah sebuah upaya saja gitu bahwa siapa yang menyuap dan menerima suap itu sama-sama masuk neraka kan begitu. Saya kira itu intinya seperti itu. Jadi saya juga pernah menggunakan itu untuk kepentingan pengawasan pemilu. Tapi begini, dalam konsep pilih memilih ini, saya biasanya pakai analogi sederhana. Kita sholat saja harus ada imamnya. Berdua saja kita berjalan, saya sama Mas Rudi, mesti salah satu harus kita imam dalam konteks sholat. Berdua musafir juga. Ini menjalankan negara, masa kita nggak milih pemimpin. Saya kira sederhana seperti itu. Nah, itu juga kalau mau dicarikan fatwanya, saya kira banyak sekali gitu ya, bahwa kewajiban bagi kita memilih pemimpin yang paling baiklah di antara kita, supaya kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga berjalan baik. Nah, mungkin bisa dimintakan tolong teman-teman NU Muhammadiyah, bisa bantulah untuk mencarikan fatwa yang tepat tentang itu. Saya bukan ahli agama, jadi tidak begitu paham
soal ayat dan segala macam teknisnya, tapi saya kira itu yang dulu pernah saya lakukan. Jadi saya counter fatwanya lewat MUI-nya langsung, saya minta mereka membantu membuat khutbah Jumat yang spesifik tentang isu politik uang, lalu disebar di semua masjid di Aceh pada waktu itu. Apakah itu efektif? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu jawabannya karena tidak pernah mengukur juga efektivitas. Saya kira itu saya kembalikan, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi tadi yang terakhir Mas Budi Utama itu sempat memberikan masukan ke kita ya. Terima kasih Mas sudah mengikuti media sosial saya pribadi. Tapi saran saya ikuti media sosialnya Bawaslu secara kelembagaan sehingga paling tidak di situ banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita sampaikan kepada warga masyarakat dan juga soal-soal kepemiluan, ya, mungkin ada websitenya, mungkin juga bisa dibuka di Mas Budi ini seorang ustadz, jadi saya alhamdulillah ini diikuti seorang ustadz ini. Tadi pertanyaan soal apa gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya muliakan ini, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Saya pantau dulu di kolom chat. Atau mungkin masih ada yang mengangkat? Masih ada? Enggak ada? Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang menyampaikan pertanyaan dan juga tidak ada chat yang masuk, dan kebetulan juga waktunya sudah hampir jam 12 siang, tak terasa sudah hampir 2 jam kita berdiskusi terkait dengan tema peningkatan partisipasi masyarakat menjelang pengawasan pemilu serentak tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Eka selaku narasumber kita di siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Fajar selaku Ketua Bawaslu Provinsi yang tadi sudah hadir secara langsung. Dan juga tak lupa tentunya terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir, meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, meluangkan pulsanya untuk ikut acara di Bawaslu siang hari ini. Dan tentunya kami tidak akan menyimpulkan terkait apa hasil diskusi kita ini, dan tidak bahwa banyak catatan dan kemudian juga informasi-informasi menarik, informasi-informasi baru yang kita dapat. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita nanti dalam mengawasi pelaksanaan pemilu yang akan datang. Tentunya juga menjadi spirit buat kita juga, menjadi semangat buat kita, motivasi buat kita sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk lebih akuntabel, lebih menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pemilu pada warga masyarakat. Dan saya selaku moderator secara pribadi dalam memandu acara pada siang hari ini, banyak salah, banyak kata, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya kembalikan kepada moderator. Pada pembawa acara, mohon maaf. Demikian tadi acara webinar peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak 2024. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita. Saya Nabila Dita Ananda selaku pembawa acara juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita hari ini dan juga narasumber kita hari ini Bapak Bambang. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekian dari kami webinar Bawaslu Kabupaten Boyolali. Jangan lupa tagline-nya bersama Bawaslu awasi pemilu, bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa.